Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Pamalu Putra, NPI 11519003003. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga penyiaran publik. Oke, yang pertama, lembaga penyiaran publik atau LPP merupakan lembaga penyiaran yang mempunyai visi atau tugas untuk memperbaiki kualitas kehidupan publik, kualitas kehidupan suatu bangsa, dan juga kualitas hubungan antar bangsa pada umumnya. Di sisi lain, lembaga penyiaran publik mempunyai misi untuk menjadi forum diskusi, artikulasi, dan pelayanan kebutuhan publik. Lembaga penyiaran publik memberikan pengakuan secara signifikan terhadap peran supervisi dan evaluasi oleh publik dalam posisinya sebagai khalayak dan partisipan yang aktif. Oleh karena itu, lembaga penyiaran publik bukanlah lembaga penyiaran pemerintah serta bukan pula lembaga penyiaran yang semata-mata mendasarkan dirinya pada hukum-hukum pasar. Yang selanjutnya, ada karakter lembaga penyiaran publik. Lembaga penyiaran publik memiliki ciri khas atau karakter khusus yang dimilikinya, antara lain: 1. Memiliki visi untuk memperbaiki tatanan kehidupan publik, bangsa maupun antar negara. Yang kedua, mempunyai tugas atau misi untuk menjadi wadah diskusi, artikulasi, dan memberikan apa yang publik butuhkan. Yang ketiga, memiliki statement yang signifikan kepada pengawasan dan evaluasi sebagai khalayak dan partisipan yang aktif. Penyiaran sendiri memiliki layanan publik yang berupa menyebarluaskan beberapa program seperti program pendidikan, budaya, dan informasi untuk membantu semua masyarakat untuk kehidupannya sehari-hari. Konsep yang digunakan adalah media audience as public. Dalam arti, masyarakat bukan berperan seakan-akan menjadi konsumen, tetapi masyarakat di sini berposisi sebagai masyarakat yang harus dididik, dibina, dan dihibur. Oke, yang selanjutnya ada fungsi lembaga penyiaran publik. Lembaga penyiaran publik mempunyai beberapa fungsi, di antaranya: yang pertama, sebagai media informasi, khalayak atau masyarakat. Yang kedua, memberikan suatu layanan yang baik kepada masyarakat. Yang ketiga, memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa. LPP saat ini dilakukan oleh Radio Republik Indonesia atau RRI, Televisi Republik Indonesia atau TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal atau LPPL, yang dimana fungsinya untuk memberikan suatu informasi, pendidikan, dan serta hiburan. Selanjutnya, lembaga penyiaran di Indonesia. Yang pertama, lembaga penyiaran publik. Lembaga penyiaran publik merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua, lembaga penyiaran swasta. Merupakan lembaga penyiaran yang bersifat komersial, berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi. Yang ketiga, lembaga penyiaran berlangganan. Merupakan penyelenggara penyiaran yang bersifat komersial, berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan. Yang keempat, lembaga penyiaran komunitas. Merupakan salah satu penyelenggara penyiaran yang ada di Indonesia. Kegiatannya tidak komersial dan didirikan oleh komunitas tertentu. Jadi keempat lembaga penyiaran ini dibagi menjadi dua, yaitu ada stasiun penyiaran komersial dan ada stasiun penyiaran non komersial. Jadi yang termasuk stasiun penyiaran komersial yaitu lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran berlangganan. Sedangkan stasiun penyiaran non komersial itu
hanya ada lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran komunitas. Di sini ada perbedaan antara lembaga penyiaran publik dan komersial. Yang pertama, pada lembaga penyiaran publik mempunyai perbedaan. Satu, program yang membuka wadah diskusi dengan argumen yang baik dan kritis, juga dapat menghasilkan suatu solusi untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang kedua, program budaya atau ada kearifan lokal. Meski tak populer dan tidak bisa mendatangkan keuntungan, televisi publik tetap harus memproduksi siaran budaya. Bagaimanapun tayangan budaya mesti mendapat tempat di dalam televisi. Tayangan budaya, terutama budaya lokal, sangat dibutuhkan oleh publik sebagai bentuk pelestarian budaya dan sumber edukasi. Yang ketiga, program pendidikan yang instruksional. Dan yang keempat, program kedalaman dan kekuatan agama, serta budi pekerti. Sedangkan pada lembaga penyiaran komersial, satu, lebih memprioritaskan hiburan. Yang kedua, memiliki keyakinan bahwa acara yang ditayangkan dapat apresiasi baik dari masyarakat yang menontonnya. Contoh seperti film, acara musik, kuis, dan acara yang dibintangi oleh beberapa selebriti di televisi. Dan yang ketiga, program layanan publik hanya mendapatkan 10% dari keseluruhan program. Dan yang terakhir, mempunyai target untuk tujuan komersil dan keuntungan finansial. Selanjutnya ada Undang-Undang tentang penyiaran di Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 mengatur tentang penyiaran. Pada pasal 14 mengamatkan RRI dan TVRI sebagai lembaga penyiaran publik berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, yang bersifat independen, netral, atau tidak memihak, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan rakyat. Dengan begitu, adanya media publik baik di daerah maupun pusat tujuannya tidak untuk digunakan atau diberikan untuk kepentingan pejabat pemerintah sendiri, tetapi untuk kepentingan semua masyarakat di Indonesia ini. Mengenai penyiaran, maka publik memiliki peran yang begitu penting, yaitu yang pertama, publik berhak saja menentukan suatu perizinan di dalam siaran. Di sini publik direpresentasikan dalam sebuah lembaga disebut regulator body atau kalau di Indonesia namanya Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Kedua, publik berhak mengajukan keberatan terhadap isi siaran tersebut. Dan yang terakhir adalah publik berhak menolak kehadiran sebuah lembaga penyiaran maupun isi siaran, akan tetapi harus didasari oleh alasan yang masuk akal dan logis. Oke, selanjutnya ada peran lembaga penyiaran publik saat wabah COVID-19 ini ada di Indonesia. Pada saat ini, Indonesia maupun negara di penjuru dunia telah dilanda adanya wabah virus corona atau COVID-19. Lembaga penyiaran publik pada saat pandemi ini mempunyai peran yang sangat penting, yaitu satu, lembaga penyiaran publik membantu memberikan edukasi atau sosialisasi saat new normal kepada semua masyarakat di Indonesia. Yang kedua, di saat diberlakukannya program pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, lembaga penyiaran publik memberi tayangan program belajar dan siaran yang mendidik lewat televisi atau radio. Selama PSBB ini, lembaga penyiaran publik telah membuktikan peran strategisnya dalam memberikan materi pembelajaran dari rumah kepada semua pelajar. Materi siaran dihasilkan dan diproduksi oleh Kemendikbud untuk disiarkan kepada pelajar di seluruh Indonesia. Sedangkan terkait materi pemberitaan COVID-19 telah dilakukan secara maksimal oleh lembaga penyiaran publik dalam bentuk ketersediaan waktu siaran banyak. Sebagai media penyiaran publik untuk mensosialisasikan new normal, lembaga penyiaran publik memiliki berbagai kendala namun juga memiliki potensi yang besar sebagai media yang dapat diterima oleh masyarakat di seluruh wilayah NKRI. Daya jangkau siaran yang sangat luas menjadikan lembaga penyiaran publik sebagai media penyiaran yang
strategis dalam mensosialisasi new normal kepada masyarakat. Oke, sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.